Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai hukum biot Salvat Ampere. Jadi, apa itu biot Salvat Ampere? Hukum biot Salvat Ampere merupakan hukum yang pada umumnya digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Hukum Ampere awalnya dijabarkan oleh Ørsted pada 1820 menemukan bahwa penghantar yang membawa arus menimbulkan medan magnet. J.B. Biot dan F. Sapar menemukan bahwa konduktor yang mengalirkan arus TD menimbulkan gaya pada magnet. Dari hasil percobaan mereka menemukan besar dan magnet dB pada suatu titik yang disebabkan oleh elemen arus TD ds. Hasil eksperimen Biot dan Sapar tentang medan magnetik yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus pada beberapa titik dalam ruangan adalah sebagai berikut. 1. Vektor dB tegak lurus terhadap vektor ds dan vektor r. Besar vektor dB berbanding terbalik dengan r kuadrat, dengan r adalah jarak dari ds ke p. Besar vektor dB sebanding dengan arus dan vektor ds. 4. Yaitu terakhir, besar vektor dB sebanding dengan sin theta, dengan theta tersebut adalah sudut antara vektor ds dan vektor r. Hai, saya Nabila Oktariana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dias Atari. Rumus hukum biot Salvat Ampere secara matematis dituliskan sebagai vektor dB alfa I dikali vektor ds dikali sin theta per r kuadrat sama dengan nu 0 per 4v I dikali ds dikali sin theta per r kuadrat, dengan nu 0 per 4v adalah konstanta kesebandingan dan nu 0 sama dengan 4v dikali 10 min 7 Wb per Am. Dikenal sebagai permeabilitas ruang hampa. Dalam bentuk vektor ditulis sebagai berikut. Vektor dB sama dengan nu 0 per 4v I dikali ds dikali sin theta per r kuadrat, dengan n adalah vektor satuan yang menunjukkan arah medan dan ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jika I adalah vektor satuan sepanjang elemen arus dan R adalah vektor satuan sepanjang posisi vektor R dari titik P. Vektor R dari titik P, maka I dikali R sama dengan I R sin theta N sama dengan sin theta N. Sehingga medan magnet vektor dB menjadi vektor dB sama dengan nu 0 per 4v I dikali ds dikali I dikali r per r kuadrat sama dengan nu 0 per 4v I dikali ds dikali vektor ds dikali r per r kuadrat, karena r sama dengan vektor r per r sama dengan r per r, maka vektor dB sama dengan nu 0 per 4v I dikali vektor ds dikali vektor r per r kuadrat sama dengan nu 0 per 4v I dikali vektor ds dikali vektor r per r kubik. Induksi magnetik vektor B di titik P adalah vektor B sama dengan vektor dB sama dengan nu 0 per 4v I dikali vektor ds dikali vektor r sama dengan I dikali vektor ds dikali vektor r per r kubik. Medan magnet karena arus pada kawat lurus. Tinjau konduktor lurus panjang yang membawa arus seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah medan magnet di titik P karena arus I? Kita tinjau elemen panjang ds yang berjarak X dari titik
Biot-Savart. dB sama dengan nu0 per 4V. I dikali ds dikali sin theta per r kuadrat. Medan magnet karena arus pada kawat lurus tinjau konduktor lurus panjang yang membawa arus seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah medan magnet di titik P karena arus I? Kita tinjau elemen panjang ds yang bergerak x dari titik 0 dari hukum Biot-Savart. Dari gambar, kita dapat menuliskan bahwa r kuadrat sama dengan x kuadrat plus a kuadrat, sehingga ds sama dengan dx. Dapat juga diperoleh dB sama dengan nu0 per 4V. I dikali dx dikali sin theta per x kuadrat plus a kuadrat. Medan magnet dB menjadi sin theta a per r, sin theta sama dengan a per r sama dengan a per akar x kuadrat plus a kuadrat. Medan magnet dB menjadi dB sama dengan nu0 per 4V. I dikali dx per x kuadrat plus a kuadrat. A per akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan nu0 per 4V. I dikali a dikali dx per dalam kurung x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3/2. Bentuk integral dituliskan menjadi, bisa dilihat di situ. Jadi medan magnet induksi oleh konduktor pembawa arus adalah B sama dengan nu0I per 2V dikali A. Dalam bentuk vektor dapat ditulis sebagai vektor B sama dengan nu0I per 2V dikali A. Dengan N adalah vektor satuan yang menggambarkan arah tangan dari titik P. Jika jarak dari titik P sebuah kawat panjang adalah 5 cm, di mana kawat membawa arus 7A, maka besar magnet di titik P adalah B buka kurung 4V dikali 10 min 7 Wb per m A dikali 7A per 2V dikali 5 kali 10 min 2 sama dengan 2,8 dikali 10 minus 5 T. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi hukum Biot-Savart. Nah, salah satunya yaitu medan magnet oleh loop arus melingkar. Nah, tinjau sebuah loop arus melingkar dengan jari-jari R membawa arus I. Seperti pada gambar 3, misal elemen panjang kecil ds sehingga sudut antara R dan ds adalah 90 derajat. Maka di hukum Biot-Savart kita dapat menuliskan dB sama dengan mu0 dikali dengan IDS sin theta dibagi dengan 4V dikali R kuadrat. Nah, sama dengan mu0 per 4V dikali dengan IDS sin 90 derajat dibagi oleh R kuadrat. Menjadi mu0 dibagi 4V dikali IDS dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya, dB dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yaitu dBx dan dBy, di mana dBx dan dBy itu sama dengan dB cos theta dan dB sin theta. Karena simetris, maka komponen dBy akan saling meniadakan sehingga tidak berkontribusi pada medan titik P. Karena itu, medan magnet total adalah B sama dengan integral dari dBx sama dengan dB cos theta, di mana mu0 per 4V dikali IDS per R kuadrat dikali dengan cos theta menjadi mu0I dibagi 4V dikali dengan ds per R kuadrat dikali cos theta.
dari gambar kita dapatkan yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah R besar kuadrat. Nah, menjadi cos theta sama dengan R dibagi dengan akar dari X kuadrat plus R kuadrat. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Persamaan ini adalah ungkapan medan magnet induksi di titik P oleh loop arus melingkar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum Ampere. Tinjau kawat lurus berarus listrik medan magnet oleh kawat berarus listrik di suatu titik pada jarak A adalah sebagai berikut, yaitu vektor B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2VR dikali K. Persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, karena K paralel dengan DI, maka B dikali dengan DL sama dengan mu 0 kali I dibagi 2VR. DL menjadi mu 0 dikali I dibagi 2VR dikali R, yaitu D theta menjadi mu 0 dikali I dibagi 2V, dan D theta menjadi mu 0 dikali I dibagi 2V dikali dengan 2V sama dengan mu 0 dikali I. Jadi hukum Ampere secara matematis sebagai berikut. B dikali DL sama dengan mu 0 dikali I. Karena itu, integral perkalian titik B dan titik DL dalam lintasan tertutup memenuhi hukum Ampere. Karena I sama dengan integral dari vektor J vektor I dikali vektor DS, maka diperoleh bentuk integral hukum Ampere, yaitu integral B dikali vektor DL sama dengan mu 0 integral dari J dikali DS. Selanjutnya dengan menggunakan teorema Stokes, yaitu vektor B dikali vektor DL sama dengan integral S, yaitu dikali B dikali DS. Nah, kita dapat melihat gambar di samping. Persamaan ini adalah bentuk diferensial hukum Ampere. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi hukum Ampere. Nah, selenoida didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibandingkan panjangnya. Jika solenoida dilewatkan arus listrik, maka akan menjadi magnet listrik yang merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membentuk solenoida tersebut. Nah, kita akan menentukan intensitas medan magnet vektor B pada titik P di dalam solenoid pembawa arus berdasarkan hukum Ampere dengan rumus integral vektor B dikali vektor DL sama dengan mu 0 dikali I tertutup. Nah, integral dari B vektor B dikali vektor DL dapat dituliskan dalam bentuk jumlahan 4 integral. Nah, kita dapat lihat sebagai berikut. Karena sudut antara B dan DL adalah 90 derajat, maka integral 2B dari vektor B dan vektor DL sama dengan integral 4 dari vektor B dikali DL sama dengan 0, dan integral ketiga vektor B dikali DL sama dengan 0 karena medan di luar solenoida diabaikan. Karena itu integral 1 vektor B dikali DL sama dengan mu 0 dikali I tertutup. Jadi dengan I adalah panjang L adalah panjang elemen 1 loop Amperian. Untuk menentukan arus tutup oleh loop, kita tinjau ada N lilitan persatuan panjang solenoida, maka jumlah lilitan pada solenoida dengan panjang L adalah NL. Jika I adalah arus yang melewati solenoida, maka arus yang dilingkup oleh loop Amperian adalah N dibagi dengan L. Karena itu BL sama dengan mu 0 dikali N bagi L menjadi B sama dengan mu 0 N kali L. Persamaan ini adalah besar medan magnet oleh solenoida berarus listrik. Nampak bahwa medan magnet di dalam solenoida hanya bergantung pada arus I dan jumlah lilitan persatuan panjang N. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Nurfidi akan melanjutkan presentasi dari Gilang Agus. Toroida. Toroida merupakan perangkat yang biasa digunakan untuk membuat medan magnet yang hampir seragam di beberapa area tertutup.
Untuk menghitung medan magnet di setiap titik di dalam toroida, tinjau loop amperian berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, vektor B dan DS selalu sejajar di sepanjang loop amperian, sehingga sudut B dan DS adalah 0, karena itu B dikali DS sama dengan BDS. Dengan DS adalah elemen kecil loop amperian. Dengan menggunakan hukum ampere, maka integral B dikali DS sama dengan mu 0 dikali L tertutup, integral BDS sama dengan mu 0 dikali L tertutup, B integral DS sama dengan mu 0 kali L tertutup, B2 PR sama dengan mu 0 dikali L tertutup. Jika terdapat N lilitan toroida dan I adalah arus dalam toroida, maka arus yang dilingkup oleh loop amperian adalah NI. Sehingga B2VR sama dengan mu 0 dikali NI menjadi B sama dengan mu 0 NI per 2VR. Persamaan ini adalah besar medan magnet di dalam toroida yang membawa arus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan hukum Biot-Savart dan Ampere, yaitu model pencekram beban pintar metode elektromagnetik. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.